Kemudian sudah duluan ya ke sana. Uyut ke sini. Berarti visi misi Uyut sama Udin ini pas ini. Karena malam ini malam Jumat. Mana tuh ini pengajian kontrakan. Uyut juga akan menyusul sana Udin. Pintar Bang Udin bisa benar mencuri kita basor. Uyut akan mencuri di setan gober. Pura-pura saja nanti Uyut depan mana tuh bahwa Uyut ini ada visi misi ingin mencuri setan gober. Setan gober dapat Bang Uyut, biarlah Bang Udin mendapat kita basor itu, kita sesat itu namanya. Tapi di mana Udin tadi? Alah kecepat Udin berjalan. Nipu. Sampai ini obat-obatan yang sepertinya. Iya. Ini obat-obat kacang-kacangan ya. Oh, tidak ada kameramen sini. Karena di sini jauh sekali dari perkampungan. Ini sudah hutan larangan yang paling jauh dari perkampungan. Bang Udin ini sungguh licik sama Uyut. Sedangkan Uyut sendiri diajak ke kontrakan tidak pernah. Dia berkata Uyut tidak mau tidur di kontrakan Meratu. Padahal Bang Udin tidak pernah mengajak Uyut. Inilah kritikannya. Tapi kalau Uyut ke sana nanti, Uyut pura-pura sadar, pura-pura tobat, pura-pura ikut pengajian Jumat untuk mengelabui Mak Datuk. Apalagi Uyut ini sekarang ini rencananya mau ke Mekah, mau naik haji. Ayo, oh ya. Karena ini sudah sore, sudah menjelang malam. Kira-kira Bang Udin tadi sudah sampai apa belum ya? Tidak ada Bang Udin. Anak kecepatan yang Bang Udin berjalan. Kalau tidak seperti ini, Uyut ini mana bisa mengelabui si Datuk ke Parat? Hah? Lebaran, ini Lebaran sudah usai. Saatnya sekarang ini kembali lagi Uyut ke jalan yang Uyut inginkan. Ingin menguasai dunia lagi. Lihat. Kebun-kebun ini. Banyak sekali. Tapi jauh dari perkampungan. Karena perkampungan ini di bagian barat sana. Nanti Uyut ke sana saja. Kalau Uyut ke sana nanti ketemu Bang Udin. Bang Udin nanti Uyut kabur lagi. Biar dia tidak tahu kalau rencana Uyut nanti ingin mencuri mustika. Sebelum mustika itu dikasihkan ke Bang Udin, Uyut curi duluan dari kontrakan Beratuk. Karena Bang Udin ini licik sekali orangnya, harus dibahas licik. Ya. Karena perkampungan ini sudah mendekati perkampungan. Paling sekitar setengah kilo lagi perkampungan ini. Tapi siapa itu? Siapa itu? Uyut kenal. Salatullah salamu ala Datuk. Kenapa di sini? Ini kan di hutan.
Berarti Bang Udin tadi belum ketemu. Bang Udin lewat bagian selatan dia. Ya, ya. Uyut. Assalamualaikum, Bro. Waalaikumsalam. Kemari lah, Uyut. Oh, cuk dicinta. Bulan pun tiba. Kemana saja kau, Uyut? Ya Allah, Menato. Kenapa kau ada Hai, Menato. di perkebunan ini, Uyut? Oh, Yud ini Menato. Mau aku taruh Suti. Lihat penampilan Uyut sekarang ini. Sudah makai Suti ini. Iya. Benar. Ya, silakan naik, Uyut. Sudah Naiklah. lagi naik haji. Iya. Naiklah kemari, Uyut. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oh, Yud tadi bersama Bang Udin. Bagaimana itu? Di masalah Bang Udin. Uyut berangkat ke Mekah, Menato. Mau ke Mekah? Iya. Mau umroh setidaknya. Alhamdulillah, Uyut. Uyut sudah diberikan suatu rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Uyut sekarang bisa menunaikan rukun Islam yang kelima, ya. Iya. Alhamdulillah, Uyut. Sebetulnya Mbak Datuk tadi mencari obat-obatan di sekeliling sini. Namun ketika mencari, rupanya datang hujan lebat, sehingga Mbak Datuk berteduh. Ya syukur lah Menato. Udah ada gubuk warga ini Menato. Kalau tidak ada gubuk warga pasti basah semua Menato. Ya, Mbak Datuk sengaja mencari ramuan-ramuan yang bisa dijadikan obat. Ini Uyut. Iya. Bagaimana? Apakah kau bertemu dengan Udin Botak? Kali ketemu, tapi dia sudah duluan pulang katanya. Aku tidak pernah ketemu sama Udin Botak. Kemana Udin Botak? Udin Botak itu sejak dia dikontrak sama Datuk, memang 2 kali dia menginap di tempat Mbak Datuk. Iya. Tapi katanya mengajak Ki Uyut, tapi katanya pas subuh Ki Uyut itu langsung pergi katanya. Mbak Datuk dia tidak ada bersama Udin Botak. Udin Botak itu di saat sholat subuh, Mbak Datuk setelah sholat subuh, aku lihat Udin Botak tidak ada lagi. Mana dia? Enggak mengerti ya. Oh, ini baru tadi lah. Dari Lebaran sampai sekarang ini. Baru tadi ketemu dia. Ya mudah-mudahan juga. Karena ketemu tadi, Hmm. dia tahu kalau Uyut ini mau ke Tanah Suci. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Nengok Ya, Uyut dia. Karena tidak mudah Uyut orang mendapatkan suatu hidayah, mendapatkan Iya, rahmat Allah, betul. kita bisa ke Tanah Suci itu. Oh, itu tidak mudah Uyut. Apabila Uyut ya memang sudah mendapat niat berangkat ke Tanah Suci, ya. Apalagi ini menurut panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sangat luar biasa Uyut. Iya. Apalagi Tapi ngomong-ngomong, kan itu butuh biaya besar ke Tanah Suci Uyut. Dari mana Uyut mendapatkan biaya tersebut? ada saja nanti Menato. Namanya rezeki. Kan yang Iya, di atas Menato semuanya Menato. iya benar. Yang penting niat ya. Iya. Ya, alhamdulillah. Memang banyak-banyak saudara-saudara kita yang sudah ke Tanah Suci. Ya, bahkan sudah banyak sekali. Uyut ini Menato. Rencananya ini mau jalan kaki. Jalan kaki? Iya. Seperti orang-orang yang dahulu itu. Jalan kaki. Musafir. Ya musafir. Berangkat ke Tanah Suci. Nah iya. Allahu Akbar. Iya benar sekali. Doakan saja Menato. Ya, karena memang sudah niat, mungkin memang kalau kita sudah niat, segala sesuatu itu Allah akan mengabulkannya. Apalagi Iya. niat kita bagus. Iya. Kalau Uyut mau naik pesawat, kita ada uangnya Menato. Benar sekali. Ya anggap saja ini berjalan kaki Ya, untuk menuju ke sana Menato. tapi setidaknya harus berhati-hati Uyut, karena zaman sekarang ini kita ini kan banyak sekali modus-modus ya. Kita nggak tahu sama sekali apakah Uyut nanti di perjalanan apakah bisa makan atau tidak. Tapi yang jelas karena Uyut sudah berniat seperti itu, insya Allah ada rezeki, Allah akan memberikan suatu rezeki Iya. pada kita. Tapi ngomong-ngomong, Iya, bagaimana? sudah berapa hari Menato tidak ketemu Bang Udin? Sejak dari dia tidur di kontrakan Mbak Datuk, dari saat itu Mbak Datuk tidak bertemu lagi dengan Udin. Ini sudah hari berapa dari kita dari Idul Fitri? Sepertinya sudah 4 hari. 4 hari. Iya. Iya, benar, Sudah 4 hari. iya. Karena kalau tidak salah kita hari Sabtu ya. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa.
Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Iya. Ini sudah hari Rabu, Kamis ini. Sudah 6 hari, Uyut. 6 hari. Iya, Belum jumpa Bang Udin. belum berjumpa dengan Bang. Kemarin Bang Udin. Kemana Bang Udin? Tapi Uyut sudah lama tak kemarin Uyut tidak ketemu. Sama Dia Bang Udin. selepas pertemuan itu beliau berkata bahwa dia ingin membasmi suatu kezoliman. Itu bersama Uyut kalau tidak salah. Waktu dia berbicara. Iya. Yang aku berikan mustika, kalian tidak mau lagi. Nah, Begitu. iya. Benar. Karena tujuan kami Ratu habis lebaran ini mau ingin menyucikan diri. Alhamdulillah. Uyut tujuannya mau ke Mekah. Karena Bang Udin tujuannya mau berjihad. Alhamdulillah. Orang takut kezaliman. Sebelum Madatuk berangkat, sekiranya jam berapa itu? Tadi ada tamu. Madatuk kedatangan tamu spesial. Siapa? Yang lama, kisaran waktu yang tidak terhitung dengan hari, dengan waktu. Beliau datang dengan begitu gagahnya. Mungkin Uyut akan terkaget bisa bila melihatnya. Tadi Madatuk kedatangan tamu Bung Laka. Mulai enggak? Iya, Ya alhamdulillah Ratu. benar-benar Bung Laka sekarang Berarti- sudah istiqomah Iya. dalam kebenaran. Semoga dia tidak berhutang lagi Iya, Ratu. insya Allah. Bung Kasih Laka ya ini- Uyut niatnya. Iya, tapi saya juga Amadatu juga berharap kepada sahabat-sahabat Bang Ray, sahabat-sahabat Bang Ray, sahabat-sahabat Madatu Iya, iya. agar memberi support kepada Bung Laga ini, agar beliau ini benar-benar istiqomah di dalam kebenaran, karena beliau ini benar-benar ingin bertobat. Dia bilang seperti itu. Ya alhamdulillah Ratu. Iya, Kita berapa saja kezaliman Ratu bersama Bulaga, apalagi Uyut sekarang ini sudah menyadari kesalahannya Uyut. iya, iya, benar sekali. Tidak mau lagi Uyut. Wih, tidak mau lagi. Iya, lagi Bang Udin juga. Bang Udin juga sepertinya ikut di mana jalan guru, di situ jalan Oh. Bang Udin. Wah, Nah, itu benar sekali. Iya. Uyut. Di mana ada guru di situ ada murid. Iya, Betul, baik sekali. harus kita berantas kezaliman Bang Udin ini adanya. Iya, iya. Tapi mudah-mudahan dari sini ke depan Hmm, kita bisa membasmi kejahatan. benar sekali. Tapi ngomong-ngomong, Iya. gimana kebahagiaan saya? Oh iya, betul sekali. Aku ingin memberitahu pada Uyut sebenarnya Jala Seta pun tadi sudah datang ke kontrakan Madatu. Masih pagi sekali sih dia datang bersama Bung Laga. Bahkan dia yang menuntun Bung Laga untuk bertemu dengan Madatu. Tapi sesore ini beliau tak tahu kemana. Belum tahu aku kemana. Ya mudah-mudahan nanti menjelang sore mungkin aku akan bertemu kembali. Katanya ingin menemuiku lagi. Begitu. Ya, ya. Yang ingin kutanyakan sedikit. Ada yang ingin kutanyakan kepada Kyoi Nutrogo. Apa itu? Aku ini kenapa dari hari ke hari aku merasa ada sesuatu yang kehilangan. Ada perasaan kehilangan. Aku Kehilangan. tidak mengerti ya. Kehilangan apa itu? Aku belum mengerti juga kehilangan apa karena aku belum bisa untuk memastikan apa yang hilang. Sementara kalau dari pusaka dari Bunda Ratu semua sudah lengkap, Ada semua. ada di rumah. Setan gober pun selalu aku bawa ada. Ya, Ini ya. setan gober. Berarti ada aman berarti kita Iya. ngobrolnya. Tapi anehnya Madatu merasa kehilangan sesuatu. Ini belum bisa Madatu rasakan. Kemungkinan Ratu Hmm, kehilangan uang. kehilangan uang. Iya. Tapi kalau kehilangan uang, bagaimana Madatu bisa kehilangan uang? Madatu tidak memiliki uang. Ya juga ya. Kira-kira sejenis Iya. barang apa pusaka? Sepertinya kalau kehilangan itu kerugiannya sangat besar sekali dalam hati Madatu kehilangan ini. Tapi kehilangan aku belum tahu kerugian apa yang membuat Madatu kerugian terlalu besar. Karena setiap malam Madatu bermimpi, sejak 5 hari ini Madatu bermimpi, selalu dibisikkan kata hati-hati, hati-hati Madatu. Madatu langsung terbangun pada saat malam hari. Iya, iya. Apa maksud dari kata hati-hati, hati-hati? Begitu. Berarti sudah ada Hmm. yang mendatangi Ratu masih petunjuk. Iya, itu petunjuk. Karena dia selalu mengatakan, hati-hati Madatu, hati-hati Madatu. Hanya itu saja kalimatnya. Dia tidak mengatakan apa maksud dari hati-hati ini. Hati-hati Ratu.
Tapi tidak ada istilahnya. Tapi kalau menurut pendapat Madatu, kata yang menasihati Madatu dengan ungkapan kata hati-hati, menurut Madatu ini mungkin ada sangkut pautnya dengan Kicodot. Jodoh. Iya, Bisa jadi juga mana tuh. Karena kita ini orang kadang muncul, kadang menghilang dia. nah Karena inilah dia ini selalu pindah-pindah tempatnya mana tuh. itu yang aku takutkan. Kicodot ini sangat luar biasa. Apalagi dia ini bersatu dengan si Ujung Abang. Iya, itu yang Madatu takutkan sama sekali. Ada apa dengan Kicodot ini? Kalau pusaka selalu Madatu bawa semua. Karena Madatu takut karena kontrakan sekarang ini lagi sepi. Nah, Tidak ada orang. Sekarang pada mudik, pada pulang ke sini. semua pada mudik sekarang. Iya, iya. Itulah yang Madatu takutkan. Tapi mudah-mudahan tidak ada yang hilang mana tuh. Karena pusaka juga ada, musika semuanya ada. Yang Madatu ragukan hanya Kicodot. Karena Kicodot ini dia datang. Setiap kita mengungkapkan sesuatu, Kicodot selalu hadir. Ada apa dengan Kicodot ini? Jodoh. Ada apa ini? Kenapa kalau kita mengungkapkan kata-kata Kicodot? Ini juga. Terngiang Iya. suara-suara dari Kicodot. Kicodot, apa ini artinya? Karena suara itu menatu, pengetahuan Uyut, kalau ada suara itu pasti ada sosok halus atau misterius. Iya. Kau paham dengan Kicodot? Iya, jadi kita takut hari ini itu menandakan sesuatu yang akan datang. Sesuatu yang akan datang. Mudah-mudahan tidak ada. Hmm, Karena ini masih di hutan larangan kita ini. benar sekali. Kenapa bisa seperti ini ya? Aku tidak mengerti. Kenapa bisa seperti ini, Uyut? Aku ingin telepon dulu di kontrakanku. Siapa tahu ada tamu. Baiklah. Ini sepertinya tidak beres, Uyut. Assalamualaikum. Apakah ada tamu di rumah? Kameramen. Oh, ini sahabat kameramen. Sahabat dari Turimba. Tidak ada katanya. Tidak ada, Uyut. Tapi kenapa perasaanku tidak enak ya? Ada apa ini? Ya sudah, tutup saja dulu. Nanti kita sambung lagi. Assalamualaikum. Oh, bahaya sekali ini Kicodot. Sepertinya ini sangat berbahaya ya. Tapi mana tuh? Uyut ini pengennya ketemu Udin sebenarnya. Di mana Udin nih? Udah lama tidak ketemu Uyut ini. Mudah-mudahan Mang Udin itu koma mana tuh, tahu saja batu. Karena murid Uyut satu-satu itu orang yang agak merengkel, agak serakah mana tuh. Agak serakah juga orangnya. Kalau uang saja dia duluan. Iya, iya. Habis semua uang Uyut nih. Sekarang ini. Makanya Uyut dengan ke tanah suci ingin jaga kaki saja. Tidak mau lagi Uyut ini bersama Mang Udin. Tapi tuh Ya, bagaimana? hati-hati dengan Jakarta. Jangan nanti Jakarta nanti pura-pura tobat dia nanti tidak tahunya dia seperti yang kemarin kambuh lagi gendamnya. Itu harus hati-hati Ratu. Baik, baik. Jakarta itu. Baiklah. Jadi jarak seta. Maksudmu? Hati-hati dengan jarak seta masuk bagaimana? Ya kita kan tidak tahu isi hati Jakarta.
Madato harus mencurigai Jala Seta. Jangan curigai. Tapi kalau kita menyelidiki, ya wajar lah. Oh, begitu. Karena dia kamu-kamuan. Oh iya, iya benar-benar. Tapi Oh, hati-hati. apakah Ki Uyut pernah bertemu dengan Jala Seta? Belum. Tapi Karena kenapa? Bang Udin iya awal ketemu Uyut. Tapi kenapa Uyut ini sepertinya tahu segalanya? Dengan ini Madato, Madato ingin bertanya sekali lagi ingin bertanya pada Ki Uyut. Mungkin kalau untuk bertanya kepada Bang Udin tidak pernah bertemu lagi pada Madato. Kira-kira apakah Ki Uyut tahu sebenarnya Ki Codot ini apa? Benarkah menurut Bang Udin dia bisa 99 menyerupai dari segala makhluk? Benar. Apakah begitu? Seperti begitu. Ya, betul. Jadi dia bisa berubah-ubah. Iya, bisa pindah-pindah. Karena di situ banyak musiman, pasti dia ke sana. Gitu ya. Ya, berarti benar. Tapi saya ada tuh heran kepada si Uyut sama Bang Udin sekarang ini. Ini mana tuh? Kenapa Uyut sama Bang Udin ini tahu paham benar dengan Ki Codot? Uyut saja belum pernah ketemu. Ya, Iya, tapi kenapa Uyut paham dengan Ki Codot ini? Uyut sudah menerawang. Tahu dari Bang Udin. Ada yang datang ke Codot. Tapi karena Bang Udin sudah tobat, tapi dari Uyut, ingin meratas ke Codot. Ternyata itu. Yang kita takut tadi, tidak saya ini kemana sekarang ini? Jangan-jangan dia bersama si Ki Codot. Jala Seta. Takutnya penyakitnya gendamnya kumat lagi. Dia brutal lagi, Ki Codot. Si Jala Seta. Hati-hati dengan Berarti Seta. Madato harus berhati-hati juga dengan Jala Seta. Termasuk Uyut juga hati-hati. Begitu. Jadi Madato juga harus berhati-hati sama Uyut. Hah? Begitu. Kalau Uyut ini Madato, alhamdulillah. Iya, Kemungkinan tidak lama lagi Uyut ini akan berangkat ke Tanah Suci. ke Tanah Suci. Lihat penampilan Uyut sekarang ini. Iya, iya. Udah makan seperti ini. Sorban, ya. Kan orang Tanah Suci itu. Itu ciri khasnya. Iya, nanti kan ini dikasih nama Uyut, alamat Uyut sini. Terus dikasih nama itu digantung ke sini. Tapi Uyut jalan kaki. Insya Allah jalan kaki, kan tidak ada uang Uyut. Ya. Atau mungkin Uyut mendapat jatah dari Ki Codot untuk berangkat Tanah Suci. Tidak mungkin atau iya, karena Ki Codot itu orang sesat. Karena begini, Ki Codot ini kan kalau kita bertemu dengan Ki Codot, kita ini harus membayar mahar 10 gram emas. Artinya kekayaan Ki Codot ini sudah banyak sekali. Iya. Sedangkan Uyut belum pernah ketemu Ki Codot. Apalagi harga emas sekarang. Harga emas sekarang ini sudah berlipat ganda. Mungkin kalau memang nanti Uyut bisa membantu kita memberantas Ki Codot ini, tidak bisa, karena 99 rupa apabila kita berantas itu akan memakan waktu banyak sekali. Uyut. Nanti kalau Uyut berangkat ke Tanah Suci, nanti Uyut wakilkan Bang Udin. Iya. Bang Udin sekarang ini sudah Uyut kasih ilmu baru. Ilmu apa itu Uyut? Bang Udin. Yang biasa lah tuh. Jadi Bang Udin sudah dapat ilmu baru sekarang? Ya dari Uyut. Dari Uyut? Iya. Oh, Uyut jadi mendapatkan ada amalan baru dari Gunung Batu? Iya, benar tuh. Wah. Uyut sebelum kemarin dari Gunung Batu. Iya. Jadi ilmu mantra Uyut ini ingin tenaga Udin, karena Uyut ini ingin berjalan ke Tanah Suci. Biar menemani Merato. Baik. Tapi hati-hati dia Seta.
Saya tanya takutnya nanti gendamnya masih Baik. di dalam jiwanya. Kalian juga bisa dihabisi sama ternyata. Baik. Kalau begitu caranya, Kalau Uyut tidak ke tanah suci, Ratu, Uyut bersama Ratu nanti. jadi Sama nanti Mudin. kira-kira kalau berjalan kaki itu sampai berapa bulan, Uyut? Mungkin tidak cukup waktu 6 bulan. Mungkin setahun, Uyut. Ya, ini namanya kita usaha, Ratu. Karena kalau kita ke tempat suci, Uyut mengeluarkan ilmu lari cepat itu tidak mungkin, Uyut. Itu tidak diperbolehkan, Uyut. Karena kita akan berjihad sama saja. Iya, sama saja, Ratu. Harus benar-benar Uyut jalan kaki. Iya, Uyut tetap bersiapkan. Visi Uyut ini ke tanah suci. Biar nanti Mudin yang tinggal di sini berata kezaliman bersama Ratu. Iya. Tapi betul-betul sekarang Bang Udin sudah mempelajari ilmu ya. Ilmu baru dari Uyut. Iya, ilmu baru. Ilmu dari Gunung Batu. Boleh tahu ilmu apa namanya itu? Ya kalau untuk sementara ini Ratu, Uyut belum sempat membicarakan tentang hal itu Ratu. Kemungkinan belum waktunya. Benar. Tapi nanti kalau Ratu ketemu Bang Udin, tidak usah ditanya masalah mantra itu. Tidak perlu tanya. Iya, cukup Ratu diam saja. Yang penting paham saja begitu. Iya, yang penting paham saja. Itu ilmu harus dirahasiakan begitu ya. Ya bukannya apa Ratu. Kalau kita banyak omong, banyak berbicara, nanti dikatakan orang sombong. Oh iya benar. Masuk akal juga. Kalau seperti itu ya, pada juga paham. Tapi Ratu, ya ilmu yang dikuasai Bang Udin dari Uyut itu Apa itu? bukan sembarang ilmu Ratu. Bukan sembarang ilmu. Iya, Memang ilmu sakti ilmu dari sakti benar dari Gunung Batu. dari Gunung Batu. Sebenarnya juga Uyut juga ingin menguasainya, sudah menguasai separuh, tapi Uyut belum sempat karena Uyut ingin berjalan ke tanah suci ini. Kalau Bang Udin sudah sempurna. Sudah sempurna dia. Sudah Hati-hati Uyut. Begini Uyut. Kalau murid sudah sempurna, murid bisa membunuh guru Uyut. Hati-hati Uyut. Iya, Iya, karena kalau murid ilmunya sudah sempurna, maka guru akan celaka Uyut. Tapi Uyut, ya juga ya. Itulah kesalahan Uyut. Karena begini Uyut ya. Setiap kelemahan murid yang sudah memiliki ilmu sempurna, dia takut kelemahan itu akan diketahui orang lain, maka banyak sekali guru yang sudah menjadi korbannya. Tapi tidak apa-apa Ratu. Yang penting dia sudah menguasai ilmu itu. Untuk tujuannya ingin membunuh Kicodot. Tujuannya ini mudah. Iya. Ya, syukurlah kalau begitu memang. Kalau memang itu sudah niat dari Bang Udin, kita juga sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena bagaimanapun juga dia benar-benar sudah berkiprah di dunia kebenaran. Iya. Sudah membela kebenaran. Ini pahalanya sangat besar Uyut. Iya. Untuk murid Uyut. Uyut juga rencananya tadi dari hutan ini mau ke Kontrol Meratu. Ingin menginap kan malam ini malam Jumat. Mengaturkan Benar pengajian. sekali. Madatu nanti akan taziah. Kebetulan ada pengajian. Karena ada di dusun Madatu itu yang meninggal sekitar 6 hari atau sudah 2 minggu ya. 2 minggu yang lalu meninggal pas bulan puasa. Ya kita akan sama-sama pengajian dulu di sana ya. Setelah itu baru pulang lagi kontrakan. Begitu. Ya, Uyut makanya mau nginep sana itu. Iya. Mau ikut pengajian. Tidak masalah Uyut nanti bisa nginep di sana Madatu. Tapi setidaknya Uyut kan bisa bercerita tentang hal Bang Udin. Karena Bang Udin ini kalau kata orang Sumatera itu sudah beleh sekarang. Nah, iya. Sudah boleh. Sudah agak beleh. Bagaimana Uyut? Karena ini hari sudah reda. Madatu untuk melanjutkan mencari obat tidak mungkin sepertinya. Apa Madatu
akan berangkat saja pulang. Kan kita lain arah. Kan tujuannya sama seperti. Memang tujuannya sama, tapi kan Madatu ke arah kiri. iya. Madatu mungkin akan ke kanan dulu. Ada yang diambil berarti. Nah, Berarti Uyut duluan lo ya sudah kalau begitu. Ya. Uyut duluan saja, nanti Madatu akan menyusul. Ya. Ya. Uyut duluan saja ini. Ya. Mudah-mudahan hati-hati ini Uyut, karena di sini banyak binatang buas masih. Tidak apa-apa Melatu. Ya. Yang Tapi kita takutkan ini Melatu, musuh dalam selimut. musuh dalam selimut. Ya maksudnya gini Melatu, kita tidak tahu. Ya. Lagi kayak tidak data. Musuh dalam selimut. Iya. Kata-kata Uyut seperti menikam jantung Madatu. Kata-kata Uyut itu seperti menikam, mengiris dada Madatu, mengiris jantung Madatu. Rasanya seperti sakit sekali Sudahlah. Madatu mendengarnya. Ini sudah sore Melatu. Kita berjumpa lagi di kota nanti berbincang-bincangnya. Baik. Kita lanjut lagi ngobrolnya. Baik. Karena ini sudah sore. Takutnya kemalaman. Baik. Baiklah kalau begitu. Oh duluan berarti. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah botak ini kemana lagi nih? Allahu Akbar. Baiklah sahabat-sahabat dimanapun Anda berada. Dari kata-kata Uyut ini seolah-olah mengiris hati dari Madatu. Dari kalimat, dari kata-katanya yang berbicara, membicarakan musuh dalam selimut. Seakan-akan Mak Datu ini sungguh ini tidak bisa Mak Datu mengungkapkan dari kata-kata lagi. Ada apa dari sekalimat dari kata-kata Uyut. Mudah-mudahan kata-kata ini hanya bualan semata, ya. Insya Allah tidak akan terjadi apa-apa di antara kita ini. Karena yang ditakutkan, yang Madatu takutkan hanyalah kalau mereka kembali lagi ke jalan yang tidak benar. Baiklah kepada saudara-saudaraku sekalian dimanapun Anda berada, mohon doa dan dukungannya agar sekiranya sahabat-sahabat Madatu ini benar-benar istiqomah di dalam kebenarannya, karena beliau sudah benar-benar sudah bertobat. Itu saja. Mohon doa dari sahabat-sahabat semua. Mungkin waktu tidak banyak yang Madatu ucapkan. Lain kali Madatu kita sambung kembali dalam video-video terbaik dari Madatu, ya. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insya Allah besok kita akan berjumpa kembali. Mak Datu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.